Kapolri bantu pendidikan anak dan pekerjaan istri anggota Polri yang gugur di Waikanan, Lampung. Sholat Idul Fitri di Masjid Agung Jayowikramo, Palembang ada aturan yang baru. Tunggal putra Indonesia Anthony Ginting cedera bahu hingga butuh istirahat panjang. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Usai dikunjungi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin, istri almarhum Petrus Aprianto tak kuasa menahan haru dan bangga. Ia bersyukur karena putrinya yang masih berusia 4 bulan akan mendapat bantuan pendidikan, sementara dirinya dijanjikan pekerjaan. Suasana di rumah duka kediaman orang tua almarhum Aibda Petrus Aprianto, salah satu dari 3 korban penembakan di lokasi Sabuk Ayam, Dusun Karangmandi, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, beberapa waktu lalu. Rumah sederhana di Desa Sumber Agung, Kecamatan Boy Madang, Kabupaten Oku Timur. Kerabat masih terus berdatangan untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa. Istri almarhum Milda Dwiani mengaku haru dan bangga setelah dikunjungi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia menceritakan dalam pertemuan itu, keluarganya meminta agar hukum ditegakkan dengan transparan dan pelaku dihukum berat sesuai perbuatannya. Dia ingin membantu masalah ini hingga sampai tuntas. Ya, ingin membantu program saya pendidikan juga selesai. Selesai SMA tadi? Ya, saya juga merasa terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima sudah hadir di kediaman rumah kami yang sederhana ini. Rasanya bangga, suatu kebanggaan bagi keluarga kami. Dari pihak kepolisian, ia mendapat kepastian bahwa anaknya yang masih berusia 4 bulan akan dibiayai pendidikannya hingga jenjang SMA. Sementara itu dirinya dijanjikan pekerjaan di Mapolres Oku Timur. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Masak besar di pelataran Benteng Kuto Besa, Palembang menjadi ajang pembuktian warga Palembang bisa tertib dan kompak. Kegiatan sekaligus menepis citra buruk yang sempat muncul akibat unggahan salah satu kreator konten beberapa waktu lalu. Sesaat lagi akan dimulai rangkaian Social Recovery Masak Besar Warga Palembang digelar di pelataran Benteng Kuto Besa pada Kamis 27 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian warga Palembang bisa tertib dan tidak rakus, sekaligus menepis citra buruk yang mencuat akibat kasus hilangnya 200 kg rendang milik seorang kreator konten beberapa waktu lalu. Acara ini digagas Gerakan Cinta Rakyat dan Richard Lee dengan dukungan dari pemerintah Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Sumsel. Sebanyak 300 kg rendang dan 700 ekor ayam yang diolah menjadi ayam kecap dibagikan kepada warga Palembang. Orang Palembang secara sosial dihina oleh seorang Willy Salim. Nah, ini pada itu baru seminggu. Hari ini kita balas. Kita nyatakan bahwa uang Palembang tidak rakus, uang Palembang tidak sama, uang Palembang beradab. Ya, ini kita buktikan bahwa uang Palembang itu tidak sama, tidak rakus, tidak tertib, tidak kalau di sini. Mereka galak diatur, mereka tertib, punya adat istiadat. Nah, kita jenguk dewek mereka menerima dengan senang hati, bahagia. Nah, inilah yang kita harapkan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Selain menikmati hidangan, warga juga merasa bangga karena bisa ikut menjaga nama baik Palembang. Kami ke sini sekedar untuk nak ramikan, hanya nang ke baik. Terus tidak dapat apa-apa. Oleh Willy Salim kami datang ke sini pengen nak nyingok nyata. Oleh jadi TikTok dikatai terus. Malu kami sebagai warga Palembang ni, malunya. Jangan kamu nak
jahat-jahat kan. Panitia sebelumnya telah membagikan 4.000 kupon yang dapat ditukarkan dengan rendang atau ayam kecap. Namun karena tingginya minat, banyak warga yang datang tanpa kupon dan tidak kebagian hidangan. Meskipun demikian, acara tetap berlangsung dengan tertib dan kondusif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Agung SMB 1 Jayawi Kramo Palembang siap menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Tahun ini ada sedikit perbedaan. Jemaah di bagian dalam masjid hanya diperuntukkan bagi perempuan. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1 Jayawi Kramo Palembang siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Panitia pelaksana sholat Id telah membentuk dan akan mulai melakukan persiapan pada 1 hari sebelum Idul Fitri. Tahun ini ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan sholat Id. Jamaah perempuan akan menempati bagian dalam masjid, sementara jamaah laki-laki akan ditempatkan di halaman dan jalan sekitar masjid. Panitia juga menyiapkan tenda khusus untuk saf para pejabat. Dan juga kami persiapkan panggung untuk takbiran di Hari Raya Idul Fitri. Dan semuanya akan kami lakukan untuk bapak-bapak, kami mohon untuk di lapangan semua, dan khusus untuk ibu-ibu jamaahnya kami tempatkan di bangunan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Kramo. Semuanya untuk ibu-ibu, dari ruang utama sampai ruang kubah, 3 tingkat itu untuk khusus ibu-ibu semua. Kalau untuk persiapan, kami persiapkan tempat baris saf yang untuk tamu undangan gubernur, wali kota, itu kami siapkan pas malam takbiran. Dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan pada malam takbiran ya berarti. Saf juga dibikin pas malam takbiran juga, saf di jalan-jalan ya. Khususnya nanti bekerjasama dengan PBK untuk nyemprot jalanan nanti sama pemerintah Kota Palembang. Masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id di Masjid Agung diimbau datang lebih awal. Hal ini untuk menghindari percampuran jamaah laki-laki dan perempuan serta memastikan kelancaran ibadah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Jembatan Ampera, ikon kota Palembang, akan ditutup sementara pada pagi Hari Raya Idul Fitri. Penutupan dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan melaksanakan sholat Id di kawasan sekitar. Jembatan Ampera di Palembang akan ditutup sementara saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Penutupan dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan menunaikan ibadah di lokasi tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jembatan Ampera diprediksi akan dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat Id. Hal ini dikarenakan kapasitas Masjid Agung Palembang tidak cukup menampung jumlah jemaah yang membludak. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, penutupan akan dimulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hingga sholat selesai. Warga yang ingin sholat di Jembatan Ampera dapat memarkirkan kendaraannya di beberapa kantong parkir seperti di Jalan Kolonel Atmo, Jalan Rustam Effendi, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Beringin Janggut, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kemuben Darat, dan Jalan Akagani. Kantong parkir ini akan dijaga oleh personil Satlantas untuk memastikan keamanan dan kelancaran. Kami sarankan kepada masyarakat yang akan sholat di Masjid Ampera ataupun sekitarnya, mohon menjaga keamanan dirinya, parkir tempat pada yang di tempat yang sudah disediakan, dan jangan mengambil arah atau arus yang sudah ditentukan oleh petugas. Bang, sampai jam berapa itu Bang? Dari jam 5 sampai jam? Untuk jamnya kita melihat dinamika di lapangan, karena melihat apabila masyarakat cepat untuk melaksanakan kembali dari sholat, yang perlu kita antisipasi adalah sampah, ya, sampah dari selesai sholat tersebut, seperti mungkin alas tikar maupun dari koran, itu kan pasti akan banyak sekali. Kami himbau juga nanti para masyarakat yang sudah di sana supaya pada saat setelah sholat agar sampah ataupun alasnya segera diambil dan dievakuasi sendiri, karena semakin cepat dibersihkan akan semakin cepat diakses jalan. Bagi warga yang ingin beraktivitas dari seberang Ulu ke seberang Ilir atau sebaliknya saat penutupan,
dapat menggunakan jembatan Musi 4 dan jembatan Musi 6 sebagai jalur alternatif. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang melarang seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Wali Kota Palembang menegaskan aturan ini harus dipatuhi seluruh ASN tanpa pengecualian. Pemerintah Kota Palembang melarang seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Larangan tersebut merujuk pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh ASN mematuhi aturan ini dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, biasanya pertama ada edaran dari KPK yang tidak boleh sama sekali. Terus nanti ada juga edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Tinggal kita tunggu, biasanya H-3 adanya surat edaran untuk pemakaian kendaraan-kendaraan dinas. Ya. Jika masih ada ASN yang melanggar, Pemkot akan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, aturan ini juga akan diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya, saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Gubernur Rahmat Mirzani Jauzal mengunjungi kediaman rumah duka Bribda Anumerta Galip Suryaganta, anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam. Pada kunjungan ini, Kapolri bersama Panglima TNI menyampaikan rasa duka mendalam secara langsung kepada pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Dalam wawancaranya, Kapolri juga menegaskan meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam judi sabung ayam, serta bisa mengusut kasus tersebut secara tuntas. Jenderal, pesan apa yang disampaikan untuk keluarga korban, Jenderal? Jenderal, ada pesan apa Jenderal yang disampaikan? Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan duka cita yang mendalam. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi pada keluarga. Kita akan melakukan proses tuntas dari sisi saya dan dari sisi Rahma dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Kunjungan Kapolri dan Panglima pada Selasa sore kemarin disambut baik oleh pihak keluarga almarhum Bribda Galip Suryaganta. Pihak keluarga mengatakan tidak ada pembahasan khusus dalam kunjungan Kapolri dan Panglima TNI. Namun, keluarga berharap kasus yang menewaskan Bribda Galip dan 2 anggota Polri lainnya ini bisa diusut secara tuntas dan terbuka. Terkait pertemuan tadi, Pertemuan tadi cuman
prinsip sih Pak sebenarnya. Pak Kapolri mengucapkan bela sungkawa, Pak Panglima mengucapkan bela sungkawa, tidak ada pembahasan yang mengarah kemana-mana. Ya percakapan kekeluargaan aja, nggak ada pembicaraan ke arah yang melebar kemana-mana, cuman itu. Ya kami juga dari pihak keluarga berterima kasih kalau bapak-bapak dari Polri, dari Panglima TNI bisa menyempatkan waktunya hadir untuk kesini di sela-sela kesibukannya. Gugurnya 3 anggota polisi terjadi pada Senin 17 Maret lalu saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Register 44 Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Setidaknya dari kasus ini 3 orang diantaranya 1 anggota Polda Sumatera Selatan Aibtu Kapri Sucipto, 1 anggota TNI bernama Peltu Lubis, dan seorang warga sipil bernama Zulkarnain dijadikan tersangka kasus judi sabung ayam. Sementara 1 orang tersangka yakni Oknum TNI Kopda Basarsa jadi tersangka penembakan hingga gugurnya 3 anggota Polri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Satgas Pangan Polda Lampung menggelar inspeksi mendadak pasar tradisional di Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjamin kestabilan harga jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sidaknya ini, Satgas Pangan memastikan bahwa untuk ketersediaan 12 jenis bahan pokok masih terbilang aman. Namun jelang Lebaran kenaikan harga terjadi, khususnya pada cabai atau bumbu dapur. Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti minyak goreng hingga beras masih dijual dengan harga eceran tertinggi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk pasar, sementara ini kita di Pasar Tugu ada beberapa kenaikan di bahan pokok penting ya, contoh di cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Namun untuk ketersediaan masih tercukupi untuk sampai Lebaran. Untuk selain yang saya sebutkan masih dalam tahap normal ya. Dari ketersediaan sampai harga sesuai dengan harga dari pemerintah, ya, acuan pemerintah, HAP-nya masih sesuai dengan HAP dari pemerintah. Kurang dari sepekan jelang Lebaran, harga daging dan ayam potong di pasar tradisional Bandar Lampung masih dijual dengan harga normal. Namun diprediksi ketika 2 hari menjelang Hari Raya, kenaikan daging akan terjadi mencapai Rp150.000 per kilogram. Chandra 200, 19,5, sengkel, khas dalam, gandik gitu. Kalau di sini mah sama aja Pak. Sama ya harganya. Nah ini gandik kan namanya. Kalau ini 19,5 nih kalau di Chandra. Sini 13,5. Oh tetap sama ya. Satgas Pangan memastikan pemantauan harga terus dilakukan di seluruh wilayah Lampung agar masyarakat tidak khawatir menghadapi lonjakan harga menjelang Lebaran. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ribuan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa tiba di Sumatera di Pelabuhan Wikabeton, Lampung Selatan pada Selasa 25 Maret kemarin. Berdasarkan pantauan, para pemudik sepeda motor menggunakan KMP Roy C1 dari Pelabuhan Ciwandan sejak kemarin sudah ada 4 kapal yang menurunkan penumpang di Pelabuhan Wikabeton. Menurut para pemudik, perjalanan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Wikabeton lebih cepat dibanding Pelabuhan Merak Bakahuni. Saya rasa sih lebih cepat ya daripada Pelabuhan Merak ke Bakau. Soalnya tadi saya naik perjalanan kapal itu jam 7.15. Jadi nyandar jam 9.30-an ya Mbak ya. Ya, itu ada aman sih. Cuman tadi sedikit agak goyang aja mungkin karena ombaknya. Sementara itu berdasarkan data, sejak kemarin sudah ada lonjakan pemudik dari Pelabuhan Wikabeton. Pihaknya mencatat sampai hari ini sudah ada 1.004 unit kendaraan roda 2 yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Pelabuhan Wikabeton sendiri difungsikan untuk membantu Pelabuhan ASDP Bakahuni untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Sesuai dengan rencana bahwa Pelabuhan Wikabeton ini adalah merupakan pelabuhan kontingensi untuk memecah beban dari Pelabuhan ASDP Merak yang untuk
para saudara kita yang melaksanakan mudik dengan tujuan ke Pulau Sumatera. Alhamdulillah saat ini sudah terjadi kepadatan, namun saat ini untuk hari ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga memang pelabuhan di ASDP Merak maupun di ASDP Bakahuni saat ini statusnya cukup sangat landai. Saat ini ada 4 pelabuhan atau 10 dermaga yang diaktifkan di Bakahuni, Lampung. Toko Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia di sungai dekat rumahnya di Manggar, Belitung Timur. Sebelumnya, korban sempat berpamitan kepada keluarganya pada Minggu sore untuk pergi bermain. Namun hingga malam, korban tak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir kemudian berusaha mencari dan melaporkan ke kantor SAR Pangkal Pinang untuk mencari keberadaan korban. Berdasarkan informasi dari warga sekitar yang melihat korban, sebelumnya main di sekitar sungai menggunakan perahu. Tim SAR pun langsung menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pencarian. Tim SAR akhirnya menemukan korban mengambang sekitar 50 meter dari lokasi kejadian pada Senin sore dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Dicurigai tenggelam di lokasi kejadian. Nah, tim kita berangkatkan dari Posar Belitung Timur dan bersinergi dengan unsur terkait, mungkin dari AL, Polair, BPBD, Tagana, dan unsur terkait dan keluarga korban juga ikut mencari dari tengah malam. Nah, pagi hari pada saat kita lakukan pergeseran karena banyak perahu di sana di lokasi kejadian, sehingga pada saat pergeseran perahu target atau korban mengapung dalam kondisi Mac Delta. Nah, setelah itu kita evakuasi dan dibawa ke rumah duka. Diduga korban terjatuh saat sedang bermain di perahu dan kemudian tenggelam. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Reno Julianda, seorang calon siswa Polri asal Bengkulu, terpaksa tak dapat melanjutkan proses seleksinya setelah ditangkap tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Ratu Agung. Pria berusia 20 tahun ini terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor di puluhan TKP di Kota Bengkulu. Aksi yang dilakukannya terungkap saat polisi meringkus lebih awal 3 rekan pelaku yang juga tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah beraksi di 20 TKP berbeda di Kota Bengkulu dengan menargetkan kontrakan mahasiswa. Pelaku Reno mengakui aksi pencurian dilakukannya sebelum mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Kebetulan mereka ini ikut daftar menjadi anggota atau calon anggota Polri. Karena hasil pengembangan, bukti-buktinya ada, kemudian kita ambil. Jadi pada saat itu kemudian kita ambil, kita buktikan, dan sekarang ada di kita yang atas nama RJ, itu adalah salah satu pelaku bersama-sama komplotan ini. Atas perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara tersangka Reno langsung gugur dalam tahapan seleksi Polri karena terjerat kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pembatasan lalu lintas kendaraan truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan akan mulai diberlakukan pada H-5 hingga H+5 Idul Fitri 2025. Selama pembatasan ini, kendaraan pembawa hasil tambang dan perkebunan hanya beroperasi mulai dari jam 9 malam hingga 5 dini hari. Sedangkan pada siang hari akan dimaksimalkan untuk lalu lintas para pemudik yang melintas di jalur lintas Bengkulu. Namun pembatasan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang membawa logistik seperti BBM, gas LPG maupun bahan pokok lainnya, dikarenakan muatannya merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ya, bahwa akan memasuki Idul Fitri ini ada pembatasan kendaraan, terkhususnya kendaraan perkebunan, pertambangan,
ini ada pembatasan sama dengan kemarin kita di tahun baru lah seperti itu. Ini mengingat supaya kelancaran daripada masyarakat dalam penggunaan jalan ini bisa nyaman dan aman. Pemerintah provinsi bersama pihak terkait telah mendirikan posko pengamanan di jalur lintas mudik guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Mudik gratis yang diselenggarakan untuk pertama kalinya disambut antusias warga. Banyak warga asal Bengkulu yang selama ini tidak bisa melakukan perjalanan mudik karena terkendala biaya, kini bisa mudik ke kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga. Tak ada persiapan khusus selain menyiapkan barang yang dibawa dan juga oleh-oleh untuk keluarga mereka di kampung halaman. Meski baru pertama kali dilakukan, warga berharap program mudik gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya hingga dapat membantu masyarakat. Program mudik gratis ini Bu ya? Iya. Ya, tujuannya kemana Bu? Ke Palembang Sama siapa ini mudiknya? sama keluarga. Sama keluarga Bu ya, oke. Bu, dengan adanya mudik gratis ini, kita dari warga seperti apa Bu tanggapan ini? Ya merasa senang kayak gitu, kira ada mudik gratis ini. Baru pertama ini? Iya baru pertama. Harapan ke depan Bu? Harapan ke depan ya semoga untuk tahun-tahun selanjutnya bisa ada kayak gini lagi. Alhamdulillah bisa mudik tahun ini. Mudah-mudahan selanjutnya masih ada program-program yang bagus. Rencana mudik kemana? Semarang. Semarang. Iya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang melepas secara simbolis sebanyak 150 pemudik asal Bengkulu ini berharap program ini dapat membahagiakan masyarakat dan bisa berkumpul bersama keluarga mereka di hari Lebaran. Awalnya hanya 100 orang, tapi karena animonya luar biasa 150. Ada 2 bis besar untuk ke Jakarta, 1 bis besar untuk ke Bandung, 1 engkel itu yang menengah itu ke Lampung, 1 lagi ke Padang, 1 lagi ke Palembang. Nah kalau sekarang baru dari Bengkulu ke sana. Nah ke depan kita sedang usahakan dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung juga bisa ke sini. Jadi orang-orang Bengkulu yang di Jogja juga bisa datang ke sini. Dalam program mudik gratis ini, sebanyak 6 bus yang terdiri dari 3 bus besar dan 3 bus kecil disiapkan. Helmi Hasan menargetkan di tahun berikutnya program ini akan terus berlanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melayani pemudik selama puncak arus mudik Lebaran, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah total 3 jam terbang untuk memenuhi kebutuhan pemudik. Tambahan jam penerbangan ini diperuntukkan untuk tanggal 27 Maret dan 29 Maret yang biasanya hanya 1 kali penerbangan setiap maskapai pada siang hari. Ditambah menjadi 2 kali penerbangan yakni pada pagi dan siang hari. Sementara untuk maskapai Lion Air bertambah dari setiap harinya 3 kali penerbangan menjadi 4 penerbangan untuk tanggal 29 Maret. Hingga saat ini tiket penerbangan tujuan Bengkulu per tanggal 23 Maret hingga 30 Maret sudah ludes terjual. Sementara Bengkulu tujuan luar daerah masih tersedia. Insya Allah ada 3 extra flight, 27-nya ada 2, Lion sama Garuda, dan 29-nya ada Garuda Indonesia. Terkait dengan tiket, silakan teman-teman di Bukebin, Traveloka, Tiket.com, and many more. Silakan dicari, di searching, di googling. Itu untuk para pemudik kalau bisa itu tiba di bandara kalau bisa 2 jam sebelumnya, antisipasi terkait dengan kemacetan dan lain-lain yang tidak diinginkan. Demikian. Selama musim mudik ini, Bandara Fatmawati Bengkulu juga akan mendirikan posko pengamanan mudik yang diisi oleh petugas gabungan guna mengamankan arus mudik Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dermaga bawah Jembatan Ampera Palembang masih dipadati penumpang yang hendak mudik. Warga memilih speedboat sebagai moda transportasi untuk pulang ke kampung kawasan perairan. Tiga hari sebelum Lebaran 2025, dermaga bawah Jembatan Ampera Palembang masih dipadati penumpang yang akan mudik ke kawasan jalur perairan. Speedboat menjadi pilihan warga untuk pulang kampung ke daerah seperti jalur 6, 8, 16, dan 18, Makarti Jaya, serta Muara Telang. Banyak pemudik memilih jalur air dibanding darat karena dinilai lebih cepat dan efisien. Ya, soalnya kan satu kendalanya kita nggak ada jembatan. Kalau misalnya dari Sungsang kalau ada jembatan ke Makassar itu mungkin ya banyak yang naik jembatan timbang speedboat. Bisa ya darat kan dari Sungsang. Lebih praktis, langsung simpel ke rumah. Soalnya kan kita kan sungai kan. Jadi kita kan misalnya kan sungai semua. Ini kan banyak transmigrasi lah. Lonjakan penumpang tahun ini mencapai 100% dibanding hari biasa. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang keluar masuk dermaga setiap harinya menjelang Idul Fitri. Mau mudik, yang sebagai gawe di luar ini kan mau mudik. Kalau yang belanja-belanja langsung tanya, ya yang mudik, yang dari Palembang ke jalur, dari jalur ke Palembang. Sementara itu, ongkos perjalanan menggunakan speedboat mengalami kenaikan rata-rata Rp100.000 per orang dari sebelumnya sekitar Rp80.000. Kenaikan harga ini terjadi hampir merata di semua tujuan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 3 hari menjelang Idul Fitri, arus pemudik di jalan lintas tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan masih terpantau sepi dan lengang. Tiga hari menjelang Idul Fitri, arus kendaraan pemudik di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan masih terpantau sepi. Lalu lintas di jalur ini terlihat lengang, jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya sedikit kendaraan yang melintas, baik dari Pulau Jawa menuju sejumlah daerah di Sumatera maupun sebaliknya. Jadi sekarang masih kendaraan belum begitu banyak yang melintas di sini, Mas? Berapa banyak? Itu biasanya itu sudah ramai itu kendaraan yang melintas. Biasanya kan tahun kemarin sudah ramai. Tahun sekarang sepi ya? Agak sepi nih, sepi. Menurut keterangan warga, kondisi ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak beberapa ruas tol Lampung Palembang beroperasi, banyak pemudik yang beralih ke jalur bebas hambatan, meninggalkan jalan lintas tengah yang dulu menjadi akses utama. Setia Budi, Kompas TV, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar buka puasa bersama. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat solidaritas antar jurnalis TV di Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Momen Ramadan 2025, pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar buka puasa bersama dengan anggotanya dari Palembang dan berbagai daerah di Sumatera Selatan. Acara menjadi wadah para jurnalis TV untuk bertukar pikiran sekaligus mempererat silaturahmi dan solidaritas sesama pekerja media. Ya, harapan saya di bulan suci ini, setelah habis Lebaran ini, saya berharap kita IJTI ingin selalu melakukan gebrakan yang terbaik lah untuk Sumatera Selatan, untuk kawan-kawan televisi. Ya, beberapa kegiatan mungkin kita saat ini belum ada yang terlaksana. Dan insya Allah di habis Lebaran ini saya tetap minta dukungan support kepada rekan-rekan untuk melakukan kegiatan dan gebrakan untuk IJTI sendiri. Buka puasa bersama menjadi agenda tahunan IJTI Sumatera Selatan sejak 2 tahun terakhir. Nur Muhammad, Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, maksuba, kue khas Palembang selalu menjadi primadona saat Lebaran. Rasanya yang manis dan teksturnya lembut membuat kue ini tak hanya disajikan di meja keluarga, tetapi juga jadi pilihan buah tangan bagi para perantau. Tingginya permintaan membuat para pembeli rela antri sejak awal Ramadan demi mendapatkan kue tradisional yang melegenda ini. Maksuba, kue basah khas Palembang tak pernah absen di meja saat Lebaran.
Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis legit membuatnya menjadi sajian wajib dan buah tangan favorit bagi warga yang mudik ke kampung halaman. Tingginya permintaan membuat warga rela antri di sebuah rumah produksi di kawasan Sukabangun, Sukarami sejak awal Ramadan. Mega, salah satu penjual maksuba, mengungkapkan dalam sehari ia bisa menjual hingga 2.000 loyang. Setiap tahun permintaan terus meningkat yang membuat Mega harus membuka produksi massal yang beroperasi 24 jam. Maksuba dibuat dari campuran telur, mentega, kental manis, dan vanili yang kemudian dipanggang berlapis-lapis hingga menghasilkan tekstur khasnya. Perbedaan maksuba dengan kue basah lainnya yaitu maksuba itu salah satu kue khas Palembang yang sangat dikenali oleh masyarakat dalam dan luar kota. Terus juga perbedaannya dari bahannya, kalau maksuba kita original tanpa campuran dari bahan lainnya, misalnya kayak kojo itu dicampur dengan santan, atau lapis legit itu pakai full kuning telur dan pakai butter gitu. Maksuba sangat diminati dan paling banyak dibeli oleh masyarakat Kota Palembang. Ada 3 varian yang dijual, yaitu maksuba original, maksuba kojo, dan maksuba keju, dari Rp70 hingga Rp150.000 per loyang. Karena lemak rasanya itu kan memang. Kalau kue basah ini emang seluruh kalangan emang senang, Mbak. Rasanya itu memang agak lain. Yo, untuk tamu, terus untuk makan di rumah tuh lama. Mendekati Lebaran, penjualan maksuba diprediksi meningkat dan kue ini hanya bisa dibeli dengan datang langsung ke lokasi produksinya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, gol tunggal oleh Romeni menjadi satu-satunya gol kemenangan timnas atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole mendedikasikan gol kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ole Romeni sukses melesakkan gol ke gawang Bahrain dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini sekaligus menjadi satu-satunya gol kemenangan bagi timnas atas Bahrain di laga tadi malam. Gol ini juga menjadi gol kedua bagi Ole bersama timnas Indonesia dalam 2 laga yang telah ia mainkan. Ole mendedikasikan gol kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemain depan klub divisi Championship Liga Inggris, Oxford United itu menjelaskan makna selebrasi yang selalu ia lakukan usai mencetak gol yang berarti optimis dan percaya diri dalam keadaan apapun. 1-0. Usai mengalahkan Bahrain di Gelora Bung Karno, Jakarta, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan cukup puas. Meskipun menurutnya timnas bisa mencetak lebih dari 1 gol. Hasil ini pun menjadi kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan puluhan ribu pendukung di GBK membuat permainan timnas berkembang. Kemenangan ini menjadi suntikan motivasi berharga untuk mengejar tiket Piala Dunia yang menyisakan 2 laga lagi, yaitu melawan Tiongkok dan Jepang. Dalam sisa 2 pertandingan di kualifikasi babak ketiga grup C, timnas Indonesia membutuhkan minimal 3 poin lagi agar peluang timnas menuju Piala Dunia bisa terjaga. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Cedera bahu membuat pebulu tangkis tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting menepi dari beberapa turnamen internasional. Ginting menyatakan masih belum siap untuk menjalani latihan, terlebih dirinya mengalami kesulitan di beberapa gerakan. Antoni Sinisuka Ginting kini masih dalam proses pemantauan PP PBSI dan dokter spesialis ortopedi. Cedera bahu kanan yang diderita sejak Olimpiade 2024 Paris membuat Ginting kini harus menepi di beberapa turnamen internasional hingga 3 bulan. Terakhir, atlet 28 tahun ini turun di Malaysia Open pada Januari 2025. Kejuaraan bulu tangkis Asia BAC di Ningbo, Tiongkok 8 April mendatang juga belum bisa diikuti Ginting.
Kendati sudah merasa jauh lebih baik dalam recovery yang dijalani, perebut medali perunggu Olimpiade 2020 ini mengaku belum cukup kuat untuk menjalani latihan seperti biasa, mengingat gerakan yang dilakukan masih terbatas. Bahkan mungkin belum siap juga buat latihan juga karena memang masih ada sakit di bahunya dan belum benar-benar belum sembuh total juga. Jadi memang ya kemarin juga ada diskusi juga sama pelatih, sama Kodidi, sama tim medis juga tentang kondisi saya. Di total bisa sampai 3 bulan. Jadi makanya dari situ kita diskusi untuk ranking juga kan, karena udah lumayan 2 bulanan ini off juga dan udah cukup turun drastis juga. Untuk memaksimalkan pemulihan cedera, terhitung Ginting sudah absen dari India Open, Indonesia Masters hingga All England 2025. Posisi Ginting juga akan digantikan Alwi Farhan pada kejuaraan Asia April nanti. Pemulihan cedera hingga mundurnya Ginting di beberapa turnamen internasional membuat Anthony Sinisuka Ginting kini menempati ranking 24 BWF per Maret 2025. Sebelumnya pada awal Januari 2025, pria kelahiran Cimahi menempati ranking 10 BWF. Rinin Taniken, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat menyatakan seluruh atlet harus mulai peduli dan jujur terkait keadaan dan kekuatan tubuh sendiri. Cedera kambuhan yang dialami Anthony Sinisuka Ginting menjadi pembelajaran untuk seluruh atlet agar penanganan tim dokter di setiap cabang olahraga dapat lebih cepat dan tepat. Atlet itu harus jujur ke diri sendiri. Kalau memang belum maksimal, enak kan latihan lagi, pertandingan. Ngapain? Mendingan sembuhin total, baru dia mulai latihan lagi, mulai pertandingan lagi, daripada kambuhan. Nggak akan selesai dan nggak akan maksimal hasilnya. Kita sedih, tapi ya sudah mau diapain. Ini suatu keputusan, 3 bulan, dia recovery bener, dibenerin, apa mesti operasi, apa cuma terapi dengan medis yang lain. Tapi nanti setelah itu dia Ginting bisa hasil lebih maksimal. 7 negara sudah amankan tiket Piala Dunia 2026. Iran dan Argentina menjadi 2 tim terbaru yang memastikan tempatnya di Piala Dunia yang digelar di 3 negara dengan format baru yang diikuti oleh 48 negara. Sebanyak 7 negara dipastikan telah mengisi slot partisipasi di Piala Dunia 2026. Ada 4 negara diantaranya yang lolos usai hasil bagus di babak kualifikasi. Sementara 3 negara lainnya lolos karena status tuan rumah. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan statusnya sebagai tuan rumah, otomatis mereka berhak atas tiket langsung di turnamen akbar sepak bola dunia. 45 tiket tersisa diperebutkan dari jalur kualifikasi. Hingga saat ini sudah 4 negara yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Jepang, Selandia Baru, Iran, dan Argentina. Piala Dunia 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli dengan 16 venue pertandingan yang berada di 3 negara. Bintang sepak bola Prancis Kylian Mbappe tampak antusias saat melihat patung lilin dirinya di kota Madrid. Patung lilin Mbappe dalam waktu dekat akan dipamerkan di Museum Madame Tussauds di kota London. Patung lilin Kylian Mbappe akan segera masuk dalam jajaran patung selebritas yang dipamerkan di Museum Madame Tussauds. Saat ini patung lilin Mbappe masih berada di kota Madrid. Sebelum meninggalkan Madrid, Mbappe menyempatkan diri berfoto bersama patung lilin dirinya. Patung diri Mbappe dibuat dengan gaya khas Mbappe, yaitu menyilangkan tangan di dada dan mengenakan jersey timnas Prancis lengkap dengan ban kapten. Oh, the new jersey, even the new boots. That's me. I love it, amazing, handsome. Oh my God, you got everything, guys. It's really, really fun, eh? That's me. It's a big honor. Patung lilin Mbappe akan tiba di Baker Street sehari sebelum Real Madrid bertamu ke kandang Arsenal di 8 April.
Saat berada di Museum Madame Tussauds di kota London, pihak museum akan memberikan tiket gratis untuk anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Patung lilin Mbappe sudah 2 kali dipamerkan di Tussauds. Sebelumnya, patung lilin ini pernah dipamerkan di kota Berlin pada Mei 2024. Di laga lain, saudara, Paraguay berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 saat bertamu ke Kolombia di matchday ke-14 kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Sempat tertinggal 0-2, Albiroja akhirnya berhasil memaksa laga berakhir imbang. Kolombia bertekad memetik kemenangan saat menjamu Paraguay pada matchday ke-14. Tampil penuh semangat, tuan rumah membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit melalui Luis Diaz memaksimalkan umpan John Arias. Kolombia semakin di atas angin usai menggandakan keunggulan pada menit ke-13 melalui aksi John Duran usai meneruskan assist Luis Diaz. Menjelang jeda, tepatnya di injury time babak pertama, tim tamu memperkecil ketertinggalan. Adalah Junior Alonso yang membuat publik Metropolitano Roberto Melendez terdiam. Pada menit ke-62 memanfaatkan umpan Miguel Almiron, Julio Enciso berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang 2-2. Upaya Kolombia untuk merebut kemenangan tidak membuahkan hasil, hingga wasit Facundo Telo meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Paraguay bertahan di posisi kelima dengan 21 poin, sedangkan Kolombia di bawahnya terpaut 1 poin. Usai jeda, saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Suasana di rumah duka kediaman orang tua almarhum Aibda Petrus Aprianto, salah satu dari 3 korban penembakan di lokasi Sabung Ayam, Dusun Karangmandi, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung beberapa waktu lalu. Rumah sederhana di Desa Sumber Agung, Kecamatan Boy Madang, Kabupaten Oku Timur. Kerabat masih terus berdatangan untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa. Istri almarhum Milda Dwiani mengaku haru dan bangga setelah dikunjungi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia menceritakan dalam pertemuan itu, keluarganya meminta agar hukum ditegakkan dengan transparan dan pelaku dihukum berat sesuai perbuatannya. Kapolri menyampaikan dia ingin membantu masalah ini hingga sampai tuntas. Ya, ingin membantu program anak saya, pendidikan hingga selesai. Selesai SMA tadi? Ya, saya juga merasa terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima sudah hadir di kediaman rumah kami yang sederhana ini. Rasanya bangga, suatu kebanggaan bagi keluarga kami. Dari pihak kepolisian, ia mendapat kepastian bahwa anaknya yang masih berusia 4 bulan akan dibiayai pendidikannya hingga jenjang SMA. Sementara itu dirinya dijanjikan pekerjaan di Mapolres Oku Timur. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo Palembang siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Panitia pelaksana sholat Id telah membentuk dan akan mulai melakukan persiapan pada 1 hari sebelum Idul Fitri. Tahun ini ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan sholat Id. Jamaah perempuan akan menempati bagian dalam masjid, sementara jamaah laki-laki akan ditempatkan di halaman dan jalan sekitar masjid. Panitia juga menyiapkan tenda khusus untuk saf para pejabat. Dan juga kami persiapkan panggung untuk takbiran di Hari Raya Idul Fitri. Dan semuanya akan kami lakukan untuk bapak-bapak, kami mohon untuk di lapangan semua, dan khusus untuk ibu-ibu jamaahnya kami tempatkan di bangunan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Semuanya untuk ibu-ibu, dari ruang utama sampai ruang kubah, 3 tingkat itu untuk khusus ibu-ibu semua. Kalau untuk persiapan, kami siapkan tempat baris saf yang untuk
tamu undangan gubernur, wali kota itu kami siapkan pas malam takbiran. Nah, dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan pada malam dan takbiran ya berarti. SAP juga dibikin pas malam takbiran juga, SAP di jalan-jalan ya, yang khususnya nanti bekerja sama dengan PBK untuk nyemprot jalanan nanti sama pemerintah Kota Palembang. Masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id di Masjid Agung diimbau datang lebih awal. Hal ini untuk menghindari percampuran jamaah laki-laki dan perempuan serta memastikan kelancaran ibadah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antoni Sinisuka Ginting kini masih dalam proses pemantauan PP PBSI dan dokter spesialis ortopedi. Cedera bahu kanan yang diderita sejak Olimpiade 2024 Paris membuat Ginting kini harus menepi di beberapa turnamen internasional hingga 3 bulan. Terakhir, atlet 28 tahun ini turun di Malaysia Open pada Januari 2025. Kejuaraan bulu tangkis Asia BAC di Ningbo, Tiongkok 8 April mendatang juga belum bisa diikuti Ginting. Kendati sudah merasa jauh lebih baik dalam recovery yang dijalani, perebut medali perunggu Olimpiade 2020 ini mengaku belum cukup kuat untuk menjalani latihan seperti biasa, mengingat gerakan yang dilakukan masih terbatas. Bahkan mungkin belum siap juga buat latihan juga karena memang masih ada sakit di bahunya dan benar-benar belum sembuh total juga. Jadi memang ya kemarin juga ada diskusi juga sama pelatih, sama Kodidi, sama tim medis juga tentang kondisi saya. Itu total bisa sampai 3 bulan. Jadi makanya dari situ kita diskusi untuk ranking juga kan, karena udah lumayan 2 bulanan ini off juga dan udah cukup turun drastis juga. Untuk memaksimalkan pemulihan cedera, terhitung Ginting sudah absen dari India Open, Indonesia Masters hingga All England 2025. Posisi Ginting juga akan digantikan Alwi Farhan pada kejuaraan Asia April nanti. Pemulihan cedera hingga mundurnya Ginting di beberapa turnamen internasional membuat Antoni Sinisuka Ginting kini menempati ranking 24 BWF per Maret 2025. Sebelumnya pada awal Januari 2025, pria kelahiran Cimahi menempati ranking 10 BWF. Rinin Taniken, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.